Shalom sahabat Lexio Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Perjalanan orang percaya, murid-murid Kristus, itu ibarat seseorang yang sedang di dalam pendakian gunung. Dan kita tahu bahwa pada awalnya kita melihat gunung itu memang betul menantang, tetapi juga ada keindahan. Dan kita mulai semangat jalan. Dan pada titik di tengah-tengah mungkin jalan mulai licin, mulai terjal, mulai sempit, mulai berbahaya. Mulai kita melihat jurang itu semakin jauh, semakin dalam, dan kita kalau tergelincir bisa mati. Dan seringkali ada orang-orang yang datang dalam perjalanan pendakian. Beberapa kali di dalam akhir-akhir ini kita mendengar mereka mengalami hipotermia. Mereka kedinginan dan akhirnya mereka meninggal dunia. Karena tidak punya persiapan, tidak punya perencanaan, tidak mengerti apa yang harus disiapkan. Bukan hanya peralatan makan dan juga peralatan pendakian, tapi yang lebih penting adalah mental. Karena ketika kita mengalami titik di mana kalau turun sudah terlalu jauh, tapi kalau kita naik sepertinya tenaga itu sudah tidak punya kekuatan besar, kita sudah kehilangan moral untuk naik, semangat tinggi. Tetapi disitulah titik di mana kita tidak boleh berhenti. Pada waktu masa-masa terjal itulah jalan yang begitu sulit. Dan kemudian ketika kita juga oleh pertolongan orang-orang yang lain, karena tidak ada orang yang mendaki gunung itu sendirian. Mereka harus bersama-sama. Dan kemudian ketika mereka sampai di puncak, mereka melihat keindahan pemandangan. Judul renungan kita, saya beri judul Terjal Namun Indah. Bagaimana kehidupan kekristenan kita itu ketika kita melewati masa-masa sulit. Karena firman Tuhan berkata, sempit dan sulitlah jalan, berbahayalah jalan menuju kepada kehidupan kekal. Tidak gampang, tidak semua orang akan melewatinya. Artinya bahwa bukan berarti itu tidak mungkin, tetapi hanya bisa mungkin kalau kita tahu bahwa yang namanya jalan itu, yaitu Kristus, telah ada bersama-sama dengan kita. Dialah yang menjadi jalan, bukan hanya penunjuk jalan, tapi dialah jalan itu. 2 Timotius pasal yang kedua ayat 10 sampai dengan 13. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk Kristus yang menjadi jalan keselamatan kami. Dan Roh Kudus, terima kasih untuk kekuatan penghiburan yang Engkau sediakan supaya kami terus berjalan dan mencapai tujuan, yaitu perjumpaan kami dengan Allah. Persekutuan yang dalam di dalam Allah Tritunggal yang Esa. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat sekalian, ini adalah surat Rasul Paulus kepada Timotius, anak rohaninya, yang dia temukan pada waktu Timotius masih remaja dalam perjalanan penginjilannya. Dan kemudian setelah dia dibaptis, dia dibawa ikut dan ditinggalkan di kota besar Efesus yang penuh dengan tantangan. Bukan hanya kota metropolis, tapi juga kota pendidikan, kota yang penuh dengan kuasa kegelapan, dan begitu banyak tantangan. Dan pada waktu surat ditulis, Rasul Paulus sudah begitu jauh terpisah dari, kira-kira bayangkan sekarang Turki modern dengan Roma, di mana Rasul Paulus sedang dalam pemenjaraan terakhirnya. Dan di sini dia tidak bisa lepas lagi. Pada waktu itu kan kita tidak ada hubungan yang sangat cepat, telepon belum ada, sehingga orang menanti-nanti dan bagaimana kabar Rasul Paulus. Jadi ketika
Timotius menerima surat ini, dia begitu senang bahwa berarti Paulus masih hidup. Tetapi ini adalah momen-momen terakhir Rasul Paulus ketika dia ingin memastikan pekerjaan Tuhan yang dipercayakan kepada Paulus ini dilanjutkan oleh Timotius, oleh Markus, oleh Filemon, oleh Onesimus, oleh orang-orang yang dekat dengan dia, yang selama ini dibesarkan oleh dia. Nah sahabat sekalian, apa yang menjadi dorongan Rasul Paulus? Kita lihat ini begitu emosional sekali kalau dilihat dari surat awalnya, para pembuka dan seterusnya. Dia menceritakan bagaimana bertahannya Rasul Paulus terhadap keadaannya dan panggilannya. Dan saya bisa mengatakan ini adalah dorongan Rasul Paulus untuk bertahan. The call to endure. Karena dia berkata di dalam ayat 10a, karena itu aku sabar. Kata hupomeno, yaitu sabar, menanggung, to endure. Dikatakan dia menanggung semua penderitaan ini demi orang-orang pilihan Tuhan. Artinya, kesediaan kita sebagai orang-orang yang telah terpanggil, yang menjadi abdi-abdi Allah, hamba-hamba Tuhan, dipanggil menderita atau menanggung penderitaan atau kesulitan demi tujuan mulia yang kekal yang Kristus telah tetapkan kepada orang lain supaya tergenapi. Jadi panggilan kita sekarang ini bukan hanya untuk keselamatan diri kita, bukan hanya untuk kesempurnaan kedewasaan diri kita, tetapi kita terpanggil juga mengalami dan menanggung penderitaan untuk orang lain, supaya mereka juga bisa mendapatkan panggilan yang mulia. Mereka bisa mendapatkan penggenapan Allah. Setelah itu dia memberikan sebuah himne, sebuah kidung, sebuah epigram, nyanyian atau kidung yang bisa kamu ingatkan terus pada waktu kamu sedang bertahan melewati keadaan titik di mana kita berpikir untuk mundur, menyelesaikan atau berhenti, atau kita maju terus. Kita bisa mengatakan ini adalah the point of no return. Tidak bisa lagi kembali. Ada waktu-waktu di mana kita dalam perjalanan kerohanian kita berpikir, aduh enak banget ya kalau kita kembali lagi ke masa lalu. Hidup gak susah, nyaman, tenang, happy. Gak pernah kepikiran untuk harus berusaha meninggalkan setiap dosa dan bertarung untuk mempertahankan hati nurani murni. Gak ada pertanyaan-pertanyaan itu. Tetapi sekarang ini kita punya satu keputusan. The point of no return. Kita jangan lagi berbalik, tetapi kita terus. Dan karena itu dia mengingatkan dengan kata benarlah perkataan ini, ya, pistis hologos, untuk menekankan panggilan menanggung dengan kesabaran atau dengan tekun. Setelah Rasul Paulus memberikan alasan kenapa dia harus bertahan, dia memberikan dorongan kepada kita, kepada Timotius sebagai abdi Tuhan, tetapi juga kepada semua orang percaya sekarang ini yang juga mengalami tekanan dan dipanggil untuk bertahan. Dia memberikan dari 4 baris ini. Saya bisa simpulkan dengan kata-kata kerja dan juga bentuk-bentuk waktu yang ada. Rasul Paulus selalu memberikan kepada kita perspektif waktu yang benar, yaitu masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Kita selalu berpikir, diajak oleh Alkitab, oleh Allah untuk selalu melihat apa yang ada di dalam masa lalu. Karena masa lalu ini merupakan continuity, sebuah kesinambungan dari apa yang kita lakukan sekarang. Dan ketika kita tahu apa kaitan dengan masa lalu kita yang sekarang ini, maka kita bisa mengamankan masa depan kita. Kita bisa mengamankan generasi berikutnya, anak-anak kita, keturunan kita berikutnya, didasarkan kepada tindakan di masa lalu. Itu sebabnya sejarah itu bukan sesuatu yang membosankan, tetapi justru dari sana kita bisa melihat jalur kesinambungan sampai kepada hari depan kita. Nah, yang pertama, dia memberikan kepada kita perspektif masa lalu. Ingat warisan rohani Anda.
Di ayat yang ke-11 dikatakan, jika kita telah mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Dia memakai kata telah mati. Dan ini kita diingatkan ketika Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Roma tentang aku atau kita orang percaya ini, kamu telah mati bersama dengan Kristus. Dan ketika dia berbicara itu, dia sedang berbicara tentang pengalaman baptisan air mereka. Pengalaman bagaimana mereka bersama Kristus menerima Yesus. Pengalaman kelahiran kembali. Titik peristiwa mereka bertemu dan berjumpa dengan juru selamat mereka. Rasul Paulus ingin mengatakan kepada Timotius dan kepada kita semua sebagai aplikasinya, ingat warisan rohani Anda. Di ayat yang ketiga dan kelima dari pasal pertama, Rasul Paulus mengingatkan akan warisan rohani yang diterima oleh Timotius. Dikatakan bagaimana iman yang sudah hidup di ibumu dan di nenekmu. Jadi orang Yahudi itu kan jalur kerohaniannya itu atau jalur keyahudiannya datang dari jalur ibu. Jadi karena Bapak Timotius itu adalah seorang Yunani. Tetapi ibu dan neneknya adalah orang yang mengajarkan firman Allah, perjanjian lama. Sehingga Timotius itu dibesarkan sebenarnya walaupun dengan orang tua ayah yang tidak mengenal Allah. Tetapi anaknya oleh karena pengaruh ibunya terus, neneknya terus memberikan kepada anak ini dampak. Kabar baiknya kepada para ibu, kepada oma opa, kita punya kesempatan untuk melanjutkan, mengamankan generasi mendatang dengan kita mewariskan kepada mereka nilai-nilai, perjumpaan-perjumpaan, pengalaman-pengalaman, kebenaran-kebenaran, keyakinan-keyakinan yang kita terima dari Allah, dari perjalanan rohani kita kepada anak-anak kita. Sehingga mereka melihat, oh pernah terjadi peristiwa kebangunan rohani. Pernah terjadi bagaimana Tuhan melawat orang tua mereka pada waktu mereka berdoa, Tuhan menjawab. Dan itu yang kita teruskan. Sehingga mereka bisa melihat kebaikan-kebaikan Tuhan di masa lalu itu. Membuat mereka mengatakan, saya penuh dengan warisan rohani yang baik. Bahkan juga Rasul Paulus mengingatkan tentang panggilan pelayanan yang diberikan kepadanya. Dan ini mengingatkan kita bagaimana panggilan Allah dalam hidup kita itu tidak membuat kita menyerah atau bahkan tergiur dengan sebuah godaan-godaan yang membuat kita keluar dari panggilan utama kita. Ini yang membuat saya terus ketika saya mengalami pergumulan, pertanyaan, hampir menyerah, saya kembali kepada titik di mana saya terima Yesus. Bagaimana saya berjumpa dengan Tuhan dan kemudian saya diubahkan. Bagaimana saya mengalami transformasi hidup dari dalam ketika Kristus mengubah hidup saya. Bagaimana baptisan, kepenuhan Roh Kudus itu terus mendorong saya. Dan saya mengingat perkara-perkara yang besar yang Tuhan lakukan lewat hidup saya di masa lalu. Ini adalah warisan. Dan juga bagi saudara yang besar dengan warisan rohani, mungkin dari orang tuamu, mungkin dari kakekmu, di mana bagaimana mereka mewariskan, mungkin mereka menerima panggilan Allah. Saya mengingat bagaimana kakek saya, papa saya adalah orang-orang yang mendedikasikan dirinya untuk pekerjaan Tuhan. Walaupun mereka bekerja juga di dalam dunia profesi mereka sebagai pengajar, tetapi mereka adalah orang yang ingin juga membangun gereja Tuhan, menjadi majelis, menjadi pendeta. Dan saya percaya ini adalah warisan rohani yang kemudian saya mengatakan, ini bukan kebetulan. Banyak orang tua yang memiliki panggilan Allah dalam hidup mereka. Bukan hanya jadi abdi Allah, bukan hanya cuma jadi pendeta, tapi mengerti akan panggilan Allah, profesi mereka. Tetapi anak-anaknya tidak mau melanjutkan. Kenapa? Mungkin orang tua mereka tidak pernah memberikan kepada mereka keunikan, semangat, kenapa mereka mendapatkan panggilan ini. Atau mungkin anak-anaknya juga kepahitan. Saya tidak pernah berpikir menjadi pendeta. Tetapi ketika panggilan itu datang, itu yang membuat saya menyadari, oh ternyata memang Tuhan sudah siapkan
dari orang tua saya, dari kakek saya. Dan sehingga hari ini, kalau saya melayani Tuhan, saya selalu mengingat warisan-warisan rohani. Dan juga orang-orang yang Tuhan tambahkan ke dalam hidupmu di dalam perjalanan rohanimu. Mereka-mereka yang mementor, memuridkan, membimbing saudara, yang membantu pertumbuhan rohani saudara. Gembala sidang. Mari kita ingat mereka ini. Ini adalah warisan rohani yang Tuhan berikan kepada kita. Oh, orang-orang yang memberikan dasar-dasar kerohanian. Buku-buku yang membentuk kita pada awal-awal pertumbuhan rohani kita. Itu adalah warisan rohani. Ingat itu. Nah, yang kedua adalah komitmen yang konsisten menentukan keberhasilan. Di dalam 2 Timotius 2:12 dikatakan jika kita terus-menerus bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Rasul Paulus sekarang beralih dari masa lalu, dia sekarang berbicara tentang keadaan sekarang. Jika kamu terus-menerus, jadikan ini sebagai gaya hidup. Gaya hidup apa? Gaya hidup untuk bertekun, gaya hidup untuk bertahan, to endure. Dengan kata lain, gaya hidup yang memiliki komitmen penuh, komitmen yang konsisten. Kenapa kita mesti bertekun? Apa objek ketekunan kita? Sama seperti Kristus adalah objek iman kita. Bukan kesembuhan, bukan kemakmuran, bukan keberhasilan, tapi Kristus. Maka objek ketekunan kita adalah kesetiaan Kristus terhadap perjanjian kekalnya kepada kita. Kristus memegang perjanjian kekalnya sejak Allah memberikan kepada Abraham, kepada Musa, kepada Israel, kepada Daud, sampai kepada Yesus Kristus. Dan perjanjian kekal Yesus inilah yang menjadi dasar kenapa kita bertekun. Karena Yesus tidak pernah berubah. Karena Yesus tidak pernah gagal. Yesus pasti akan menggenapi janjinya. Dan karena komitmen Yesus inilah kita bisa mengatakan, saya akan setia. Karena Yesus tidak pernah gagal. Yesus dan firman-Nya tidak pernah gagal. Masa lalu, hargai warisan-warisan rohani kita. Masa sekarang, mari kita pegang komitmen yang konsisten. Terus-menerus. Dan diberikan janji. Memerintah. Wah, luar biasa, saudara. Memerintah. Memerintah bukan hanya sekarang kita akhirnya hidup berkemenangan, tetapi di masa depan. Kita akan memerintah. Karena Yesus berjanji, Dia akan datang. Lalu Dia akan menetapkan kerajaan damainya. Kerajaan 1000 tahunnya. Dan kita bersama-sama dengan Dia. Memerintah. Dan ini hanya kepada orang-orang yang setia. Yang bertahan, lalu kemudian melewati masa sulit. Dan tuannya datang. Dan tuannya menemukan mereka sedang bekerja untuk tuannya. Sedang mempertahankan komitmennya. Yakinlah ini sahabat sekalian, tidak ada yang sia-sia dalam persekutuan kita dengan Kristus Yesus. Jangan menyerah. Ingat warisan rohani kita masa lalu, hargai itu. Yang kedua, apa yang sedang terjadi, kita komit, kita bertahan karena adanya janji, pemerintahan, dan kemenangan. Bagian yang ketiga adalah perspektif ke masa depan, menjaga fokus bertekun. Ayat 12b dan 13, jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Ini sebenarnya bukan sekedar sebuah peringatan, tetapi ini juga sebuah janji. Kita harus tahu ada penghakiman. Penghakiman itu kepada orang benar, dia akan menerima mahkota. Bukan neraka. Tetapi kepada orang yang memberontak kepada Tuhan, menolak keselamatan, maka nanti pada saat kebangkitan kedua, dia akan mendapatkan kematian kedua di neraka karena menolak Kristus. Masa depan kita itu akan membuat kita punya perspektif untuk menjaga diri kita, mental kita, bahwa ada konsekuensi untuk semua tindakan kita. Dan inilah yang diajarkan oleh filsafat-filsafat modern, bahwa hidup kita ini tidak punya konsekuensi di akhir masa kita hidup.
Ya, anihilisme mengatakan bahwa kita akan dimusnahkan, tidak ada lagi makhluk hidup, semua mungkin robot. Tidak. Tidak. AI, robot, apapun namanya yang buatan manusia tidak bisa menggantikan kecerdasan yang datang dari Tuhan. Kita adalah super machine yang lebih powerful daripada yang lain. Mesin-mesin yang hebat-hebat itu hanya dijalankan oleh chip. Tapi kita punya hati, punya nurani, dan punya relasi dengan Tuhan. Itu yang membuat kita berbeda dan tidak tergantikan oleh mesin apapun, kecerdasan buatan apapun. Jadi kita mesti mengerti, kita tidak perlu takut. Tetapi kita harus tahu ada konsekuensi dalam kehidupan kita. Dalam perjalanan ini kita bisa gagal. Dan Rasul Paulus tahu itu. Ada banyak kali mereka berusaha di dalam perjalanan mereka gagal, mereka ditegur, bahkan kita tahu bahwa gereja Efesus ini ditegur karena mereka kehilangan kasih mereka yang mula-mula. Artinya kamu gagal, kamu jatuh di dalam perjalanan rohanimu. Selama Anda tidak murtad, selama Anda tidak meninggalkan panggilan keselamatan, maka kita tetap bisa mendapatkan kesempatan berikutnya. Rasul Paulus mengajarkan ini dan mengingatkan kita juga akan proteksi Allah di dalam Kristus Yesus. Yesus di dalam Yohanes 10 ayat 27-29 memberikan gambaran ini. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Haleluya. Janjinya luar biasa. Tuhan tidak pernah mengizinkan kita akan direbut lagi oleh si kuasa kegelapan itu. Sebesar apapun serangan si jahat, tidak akan mengizinkan kita terlepas dari cengkeraman kasih Kristus. Di sini sebenarnya Paulus mau mengingatkan kepada Timotius dan seluruh orang percaya, ada kemungkinan kita menjadi kurang setia. Tetapi jika kita kurang setia, menanggung kesengsaraan, ketekunan, kita kehilangan upah. Tetapi karena kesetiaannya terhadap perjanjiannya, kita akan diselamatkan karena ia tidak bisa menyangkali dirinya. Haleluya. Kita kalau tidak setia, di ujung perjalanan kita, mungkin mahkotanya yang kehilangan. Tetapi kita tetap bersama-sama dengan Allah. Dikatakan kamu seperti orang yang keluar dari perapian, dibakar habis, tapi yang penting jiwanya selamat, rohnya selamat. Tetapi kamu tidak punya mahkota. Tetap ada di dalam kerajaan damai. Sahabat sekalian, ini luar biasa. Tetapi dikatakan, ketidaksetiaan kita ini dikalahkan oleh kesetiaan Kristus kepada perjanjiannya. Walaupun kita tidak setia, bukan berarti ini adalah izin untuk berbuat dosa, bukan. Tetapi jika kita dalam perjalanan rohani kita mengalami ketersandungan, kita jatuh, kita mungkin jungkir-jungkir sedikit, kita terperosok, kita mungkin kejepit lalu kita tertahan dalam perjalanan rohani kita. Selama kamu tidak turun dan meninggalkan Kristus, maju terus, tetap kita akan mencapai puncaknya. Karena Kristus berjanji, Ia yang telah memulai pekerjaan baik di antara kamu akan meneruskan dan menyelesaikannya hingga pada akhirnya dengan baik sampai pada hari Kristus Yesus. Nah, di dalam perjalanan kan selalu ada aturan-aturan perjalanan. Ada 2 aturan perjalanan yang bisa kita ingat. Yang pertama, saat Anda kurang pengertian terhadap kejadian apa yang sedang terjadi, peristiwa-peristiwa yang kita alami, bercerminlah kepada firman Tuhan. Ia akan memberikan kita pengertian. 2 Timotius 2:7, perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu.
Seringkali dalam kita mengalami keadaan sulit, kita tanya kenapa. Dan karena kurang paham, seringkali kita akhirnya tergoda untuk meninggalkan. Kita menjadi kurang percaya kepada Allah. Padahal sebenarnya kita cuma harus tahu bahwa Tuhan akan memberikan kepada kita pengertian. Jadi pada waktu kita mengalami seperti ini, mari datang di dalam doa. Minta kepada Tuhan. Tanya kepada Tuhan. Izinkan Dia menyatakan dirinya lewat firman-Nya. Izinkan Roh Kudus menyingkapkan firman-firman yang selama ini Dia sudah tanam. Dia download di dalam hati dan pikiran kita. Izinkan itu keluar. Dan biarkan itu berbicara kepada kita. Menjadi suaranya yang sangat pribadi kepada kita. Dan itu yang akan membuat kita mengatakan, saya tahu dengan yakin Tuhan menyertai saya dan Dia tidak pernah meninggalkan saya. Kasih-Nya lebih dalam daripada kegagalan saya. Yang kedua, saat kita mengalami kewalahan, rangkullah janji Tuhan karena Dia sudah dan akan menggenapinya dengan segera. Ingat kesetiaan Tuhan Yesus, maka seluruh janji-janjinya itu adalah janji yang layak kita pegang dan kita imani untuk terjadi. Oleh karena itu sahabat sekalian, saat kita kewalahan, udah mungkin nafas kita sudah tersenggal-senggal, mari ingat janji Tuhan dan mengatakan, Tuhan, aku ingin sekali lagi melihat ini tergenapi sehingga nama-Mu dipermuliakan. Sama seperti firman itu diumpamakan adalah perak yang dimurnikan 7 kali. Seperti emas, artinya melewati proses-proses pemurnian yang tidak nyaman. Demikian dengan orang percaya. Proses-proses kesulitan, kesengsaraan, penderitaan, penindasan diizinkan Tuhan untuk menguduskan hidup kita dan mengeluarkan Kristus di dalam hidup kita. Supaya kemudian orang bisa melihat kita ini adalah biografi Kristus yang hidup. Orang bisa melihat Kristus berjalan di muka bumi ini di dalam orang-orang yang telah ditebus seperti sahabat sekalian dan saya. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu ini. Walaupun jalan-jalan kami sulit, terjal, bahkan mungkin para hamba-hamba-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini sedang berada dalam titik nadir di dalam melanjutkan panggilan hidup mereka sebagai hamba-hamba-Mu. Biarlah ini menjadi point of no return, titik di mana kami tidak kembali kepada masa lalu, tapi kami menghargai apa yang menjadi warisan masa lalu. Kami lihat sekarang ini dan kami berjuang dengan tekun, setia, komit 100% kepada firman dan janji-Mu dan panggilan-Mu, dan melihat akan masa depan kami dan fokus untuk menjaga kami terus bertahan di dalam panggilan kami, sehingga pada akhirnya nanti Engkau bisa memanggil dan berkata, baiklah Engkau hambaku yang baik dan setia, masuklah ke dalam kebahagiaan Tuhan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati setiap saudara-saudaraku yang mendengarkan renungan pada hari ini dan dikuatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Immanuel. Salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak.